Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah merasa sholat kita seperti rutinitas kosong, mulut berkomat-kamit, tapi hati dan pikiran entah di mana? Mungkin kita harus jujur, berapa kali kita benar-benar fokus dan khusyuk saat berdiri di hadapan Allah? Atau apakah sholat kita hanya sekedar gerakan tanpa makna? Jika kita terus sholat dengan pikiran yang kemana-mana, apakah kita benar-benar memenuhi panggilan Allah? Atau justru mengkhianatinya? Sholat adalah tiang agama. Ini bukan sekedar ibadah harian, melainkan momen suci untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan sholat dengan khusyuk menunjukkan keikhlasan kita kepadanya. Dengan memfokuskan pikiran dan hati kita pada ibadah tersebut, kita dapat merasakan kehadiran Allah dengan lebih intens dan mendekatkan diri kepadanya. Namun kenyataan yang kita hadapi seringkali berbeda. Pikiran kita melayang, fokus kita terpecah, dan seakan-akan kita kehilangan makna dari ibadah yang seharusnya paling sakral ini. Mengapa ini bisa terjadi? Apakah ini pertanda bahwa iman kita mulai goyah? Ataukah ada sesuatu yang salah dalam cara kita menjalankan sholat? Dalam video ini, kita akan membahas mengapa pikiran seringkali melayang saat sholat, dan bagaimana kita bisa memperbaiki kondisi ini untuk meraih khusyuk yang sesungguhnya. Pertama-tama, kita harus memahami akar permasalahannya. Mengapa pikiran kita begitu mudah teralihkan saat sholat? Berikut adalah beberapa faktor yang seringkali menjadi penyebab. Pertama, yaitu kebiasaan rutinitas yang kaku. Ketika sholat sudah menjadi kebiasaan tanpa makna, kita cenderung menjalankannya secara otomatis, seperti robot. Kita terbiasa dengan gerakan dan bacaan sholat, hingga akhirnya pikiran kita mencari pelarian ke hal-hal lain. Ini adalah tanda bahwa sholat kita kehilangan rasa kehadiran dan kesungguhan. Lalu yang kedua, gangguan dari lingkungan sekitar. Suara bising, anak-anak yang bermain, atau bahkan bunyi ponsel bisa dengan mudah mengganggu konsentrasi kita. Lingkungan yang tidak kondusif sangat berpotensi membuat pikiran kita teralihkan. Selanjutnya yaitu kehidupan yang sibuk dan penuh tekanan. Pikiran yang penuh dengan pekerjaan, masalah keluarga, atau tekanan sosial bisa membawa gangguan besar saat kita mencoba untuk khusyuk. Kita seringkali terbebani oleh masalah duniawi, sehingga sulit untuk fokus pada ibadah. Kemudian terakhir adalah kurangnya pemahaman dan penghayatan bacaan sholat. Ketika kita tidak memahami makna dari bacaan yang kita ucapkan, maka bacaan tersebut hanya akan menjadi kata-kata kosong tanpa arti. Tanpa penghayatan, sulit untuk mencapai konsentrasi penuh dalam sholat.
Setelah memahami penyebabnya, saatnya kita beralih ke solusi. Berikut adalah 8 tips yang bisa membantu kita menjaga pikiran tetap fokus selama sholat. Pertama, yaitu sempurnakan wudhu. Rasulullah SAW bersabda, kunci sholat adalah bersuci, yang mengharamkannya adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah salam. Hadis riwayat Abu Dawud. Jika wudhu yang jadi kuncinya saja tidak sempurna, maka sholatnya otomatis terkena dampaknya. Yang kedua, perbanyak istighfar dan berzikir sebelum sholat. Memohon ampun kepada Allah dan berzikir sebelum memulai sholat dapat membantu menenangkan pikiran dan memfokuskan hati. Ini adalah cara yang efektif untuk membersihkan hati dan pikiran dari segala gangguan yang mungkin muncul. Yang ketiga, ciptakan suasana yang kondusif. Pastikan kita sholat di tempat yang tenang dan bersih dari segala bentuk gangguan. Jauhkan ponsel atau alat elektronik lain yang bisa menarik perhatian kita. Jika perlu, pilih waktu dan tempat yang paling mendukung untuk meraih konsentrasi maksimal. Keempat, buat niat yang kuat sebelum sholat. Sebelum memulai sholat, niatkan dalam hati bahwa kita akan menjalankannya dengan penuh kesungguhan dan khusyuk. Niat yang kuat bisa membantu memfokuskan pikiran dan menyingkirkan gangguan. Yang kelima, fokus pada setiap gerakan dan bacaan. Alih-alih menjalankan sholat secara otomatis, cobalah untuk fokus pada setiap gerakan dan bacaan. Renungkan makna dari setiap bacaan yang kita ucapkan. Ingatlah bahwa kita sedang berbicara langsung dengan Allah. Jadi pastikan hati dan pikiran kita hadir sepenuhnya. Yang keenam, menghadirkan rasa takut dan harap kepada Allah. Tanamkan dalam diri rasa takut akan tidak diterimanya sholat dan harapan besar akan rahmat Allah. Dengan menghadirkan perasaan ini, kita akan lebih mudah untuk fokus dan meraih khusyuk. Ketujuh, perbaiki pemahaman tentang bacaan sholat. Pelajari dan pahami arti dari setiap bacaan sholat. Dengan memahami maknanya, bacaan tersebut akan menjadi lebih bermakna dan membantu kita mencapai konsentrasi yang lebih baik. Terakhir, yang ke-8, jangan terburu-buru. Salah satu kunci khusyuk adalah tidak terburu-buru dalam melaksanakan sholat. Nikmati setiap gerakan dan bacaan. Rasakan kehadiran Allah, dan jangan tergesa-gesa untuk menyelesaikannya. Mengapa khusyuk begitu penting? Berikut beberapa keutamaan dari sholat yang dilakukan dengan khusyuk. Pertama, yaitu mendapatkan pahala yang lebih besar. Sholat yang khusyuk akan mendapatkan pahala yang lebih besar karena menunjukkan kesungguhan dan ketulusan dalam beribadah. Yang kedua, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Sholat adalah momen komunikasi langsung dengan Allah. Dengan khusyuk, kita bisa merasakan kedekatan yang lebih intens dengannya. Ketiga, yaitu menenangkan hati dan pikiran. Sholat yang khusyuk dapat menjadi sarana untuk menenangkan hati dan pikiran dari segala keruwetan dunia. Yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas iman. Sholat yang khusyuk akan meningkatkan kualitas iman kita, membuat kita lebih taat dan dekat dengan Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jadi apakah kita siap untuk meningkatkan kualitas sholat kita? Ingatlah, khusyuk bukanlah sesuatu yang datang secara instan. Butuh usaha,
latihan, dan niat yang kuat. Namun dengan tekad yang bulat dan panduan yang tepat, insya Allah kita semua bisa meraih sholat yang penuh makna dan khusyuk. Semoga tips dan panduan dalam video ini bisa membantu kita mencapai khusyuk yang lebih baik dalam sholat. Jangan lupa untuk terus berusaha dan memohon pertolongan Allah dalam setiap sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.